Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, saudara, dari Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Yang sudah menemukan katakan amin. Saudara, perhatikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai orang-orang Kristen, saudara, dalam kehidupan kita, satu hal yang paling perlu adalah kita tinggal dalam Tuhan. Amin. Saudara tidak akan mungkin bisa mengalami ketenangan, kekuatan kalau kau tidak tinggal dalam hadiratnya Tuhan. Oh, apa itu hadirat? Apakah hadirat itu sesosok warna-warni asap-asap yang bisa dirasakan? Enggak. Karena firman Tuhan katakan dalam Roma pasal yang ke-14 dan ke-17, kerajaan sorga berbicara tentang damai sejahtera, sukacita, bukan soal makanan dan minuman, saudara. Makanya firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku, ya. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, firman Tuhan katakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Haleluya. Saudara, saya sangat bangga menjadi pengikut Kristus. Dan saya percaya saudara pun bangga menjadi pengikut Kristus. Amin. Ada di antara kita yang gak bangga jadi orang Kristen? Yang gak bangga jadi orang Kristen boleh angkat tangan. Gak ada. Semuanya bangga, amin. Semuanya sukacita, amin. Coba senyum sama kiri kanannya saudara kalau saudara sukacita. Bisa sukacita? Bisa, amin. Kenapa saya katakan seperti itu, saudara? Kita lihat kenapa firman Tuhan harus tuliskan ini. Saudara, kalau judul perikopnya dikatakan pokok anggur yang benar. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah penguasanya. Saudara perhatikan, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Saya tidak berbicara tentang pokok yang salah, bukan. Tapi hari ini saya mau ceritakan kepada saudara siapa Yesus itu. Yesus pribadi yang mengatakan dia adalah pokok anggur yang benar dan Bapaknya lah pemiliknya. Saudara, satu hal yang saudara harus pelajari daripada pribadi Yesus adalah Yesus tetap rendah hati. Yesus tetap taat dalam ketuhanannya. Amin. Dia tahu bahwa Bapa, bahwa Tuhanlah yang menciptakan bumi dan segala isinya. Dia tahu dia ada di bumi karena apa? Karena membuktikan kasih Bapa akan segala makhluk dan ciptaannya. Makanya dia katakan, akulah pokok anggur yang benar itu dan Bapakkulah pengusahanya. Amin. Amin. Saudara juga harus mengerti bahwa engkau milik siapa. Sebagai orang Kristen engkau harus tahu engkau punya siapa. Engkau punya Tuhan atau punyamu sendiri. Hidupmu itu milik Tuhan atau milikmu sendiri. Hidupmu itu dikontrol oleh Tuhan atau engkau berbuat sesuka hatimu. Engkau harus tahu engkau milik siapa. Karena saya tahu saya saudara punya anak bapak saya, makanya saya tidak pernah mempermalukan nama bapak saya. Dan saya yakin saudara pun sebagai anak pasti demikian, amin. Atau ada anak yang suka mempermalukan nama bapaknya? Ada. Dulu saudara, ini kisah nyata. Kami waktu SMP, saya, kakak saya, adik saya, kami itu saudara selalu juara di bangku sekolah. Dulu kan masih ada juara-juara ya kan. Selalu juara kami. Ya, walaupun ya memang baik Tuhan itu, amin. Ada satu mama saudara, dia jumpai mama saya. Dia katakan seperti ini. Aku salut sama panggil Eda ya kan. Kalau saya panggil Eda nggak mungkin ya kan. Dia panggil Eda sama mama saya, saudara. Kenapa katanya? Tiap tahun Eda dipanggil ke sekolah. Terima hadiah katanya. Tapi saya lebih 2-3 kali dipanggil ke sekolah dalam setahun. Karena apa? Anak saya yang berantamlah pukul orang. Saudara, enggak sebenarnya, ini saya katakan, tidak ada anak yang suka mempermalukan orang tuanya, betul ya Bapak Ibu? Gak ada anak-anak kita yang mempermalukan saudara, betul kan? Gak ada saudara.
Seharusnya pun kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan hidup mempermalukan Tuhan yang adalah Bapa kita. Amin. Sama halnya Yesus, saudara, dia katakan, akulah pokok anggur yang benar itu dan Bapakulah penguasanya. Bapakulah pemiliknya. Makanya dalam kehidupannya, saudara, sebagai daging di dalam dunia ini, dia tidak satu kali pun melanggar apa yang Bapa rencanakan dalam hidupnya, saudara. Tidak satu pun. Dia berjalan sesuai dengan rencananya Bapa. Dia melakukan apa yang Bapa katakan. Makanya Yesus pernah berkata, aku tidak mengajarkan apa yang daripadaku sendiri, tapi apa yang berasal daripada Bapa. Amin. Amin. Saudara, sebagai orang Kristen, saya katakan, saya kalau ngajar saudara, saya selalu katakan, saudara terlalu buang waktu belajar kitab-kitab orang lain. Sementara Alkitab kita, saudara tidak punya cukup banyak waktu untuk belajar Alkitab kita ini. Amin. Amin. Kalau saya mungkin tanya saudara, berapa kali saudara baca Alkitab ini sampai habis? Gak usah dijawab saudara, nanti jadi ketahuan. Tapi artinya saudara, tidak cukup waktu kita sebenarnya untuk menyelidiki ayat demi ayat apa yang firman Tuhan mau ajarkan. Makanya saudara, ketika engkau menyampaikan kebenaran firman Tuhan pun, menyampaikan kabar keselamatan kepada orang lain, cukup bicara apa yang Alkitabmu tuliskan. Amin. Cukup bicarakan apa yang Yesus sampaikan. Tidak usah bahas apa yang Alkitab orang lain katakan. Capek saudara. Ya kan? Belum tentu saudara paham. Masalahnya banyak orang Kristen yang pura-pura paham. Udah paham, diam. Udah paham. Diam itu kan antara paham dan benar-benar bingung saudara. Ya kan? Makanya saudara pun kalau nggak mengerti firman, tanyakan saja. Apalagi kita ada menara doa, saudara. Tanya saudara. Jangan kau pulang, betul nyata ya, kok bingung aku maksudnya itu ya. Jangan pulang dalam kebingungan. Amin. Kami pun sebagai pemberita firman saudara, kami tidak mau saudara pulang dengan firman yang tanggung. Amin. Karena apa? Kalau tanggung firman itu di gereja, bisa disambung iblis di jalan. Ya kan? Oh, ini rupanya sambungan firman tadi. Padahal belum itu. Jadi saudara kalau belum paham tanya saja. Amin. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, engkau adalah ranting-ranting daripada pohon itu. Amin. Saya dan saudara adalah ranting daripada pohon anggur itu. Firman Tuhan katakan, setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Amin. Hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema engkau ranting yang diprioritaskan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, engkau ranting yang diprioritaskan oleh Tuhan. Kenapa saya katakan itu kepada saudara? Karena firman Tuhan katakan, ranting yang tidak berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya kalau engkau tidak berbuah dalam pohon itu, maka engkau akan dipotong supaya apa? Ranting yang lain menghasilkan buah yang lebih banyak. Sekarang engkau ranting yang dipotong atau engkau ranting yang dibiarkan oleh Tuhan? Haleluya. Kita ranting yang dibersihkan Tuhan, amin. Kita ranting yang dibersihkan Tuhan, amin. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan buah itu bicara tentang keselamatan. Orang Kristen harus berbuah. Yuk, gimana pula aku berbuah? Muncul pula tiba-tiba, ya buah durian. Bukan itu saudara. Ya kan? Bukan buah yang seperti itu. Tapi buah yang dibicarakan di sini berbicara tentang keselamatan. Artinya percuma engkau 10 tahun, 30 tahun, 60 tahun, bahkan sampai 80 tahun menjadi Kristen tapi tidak selamat. Betul? Percuma saudara, capek jadi Kristen 90 tahun, ujung-ujungnya enggak selamat. Kalau taunya masuk neraka nanti saudara, mending jahat dari sekarang, ya kan? Daripada udah pura-pura baik, udah kecapean, ujung-ujungnya masuk neraka juga. Rugi saudara, itu 2 kali rugi namanya. Orang paling malang seperti itu. Kalau mau bandal-bandal lah, ya kan? Kalau mau setia tetap setia, amin. Amin. Jangan tanggung-tanggung.
Karena dosa kecil, dosa besar, upahnya sama. Jadi sekarang saudara tentukan pilihan saudara. Tapi saya tidak mengajak saudara untuk terus tinggal dalam kubangan itu. Saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan supaya kita tetap mengarah kepada apa yang Kristus mau dalam hidup kita. Amin. Kepada apa yang Kristus mau dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan, berbuahlah supaya kamu mendapat keselamatan. Kamu memang sudah bersih. Katakan kiri kanannya, kamu sudah bersih. Amin. Haleluya. Saudara sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jemaat di tempat ini engkau sudah bersih. Karena apa? Banyak firman yang disampaikan kepada saudara. Kurang bersih apa lagi saudara? Ya kan? Bahkan ada yang sampai mati warna, udah terlalu bersih. Bukan. Firman Tuhan katakan karena kamu banyak mendengar firman, melakukan firman, ya kan? Kamu memang sudah bersih. Tapi firman Tuhan mau ajarkan, sekalipun kamu sudah bersih, sudah mengalami mendengarkan, melakukan banyak firman Tuhan saudara, tetapi firman Tuhan mau katakan bahwa kehidupan kita itu masih dalam proses saudara, sampai engkau berbuah. Amin. Sorry kalau saya katakan buah yang di sini bukan berbicara tentang jiwa dulu, bukan. Tapi bicara tentang keselamatanmu sendiri dulu. Supaya engkau dalam hidupmu ada targetmu, ada imanmu kepada Tuhan, aku mati masuk surga. Itu buahmu yang pertama, yang paling utama. Jangan berpikir, oh buah itu kan Pak bukan itu. Tapi aku minggu depan bawa 10 jiwa ke gereja. Itu betul, tapi nanti dulu. Tapi buah ini bicara tentang apakah engkau selamat. Amin. Apakah hidupmu akan selamat? Karena apa saudara, firman Tuhan katakan dalam Matius 7 ayat yang ke-16. Dari buahnya lah engkau mengenal pohonnya. Tapi zaman sekarang kan banyak orang yang udah pintar-pintar saudara. Ya kan, pohon jeruk, buahnya manggis, buahnya itu udah luar biasa. Makanya kalau ada pendeta-pendeta seperti itu pun ya luar biasa juga itu ya kan. Nah saudara, ada orang seperti itu. Ada orang kelihatannya Kristen, kayak Kristen dia kan. Nah, ini bahayanya saudara, kayak Kristen. Berarti bukan Kristen. Kenapa? Makanya saudaraku, saudara itu berdoa kepada Tuhan supaya engkau tidak menjadi jemaat yang saudara apa disampaikan langsung terima bulat-bulat. Enggak. Tapi engkau punya roh yang peka untuk mengerti apakah itu yang benar yang Tuhan mau atau tidak. Karena apa? Di zaman sekarang ini saudara semakin banyak pengajar-pengajar yang aneh-aneh kalau saya katakan. Tapi kalau itu masih menyampaikan firman Tuhan, Alkitab dan Yesus adalah juru selamat saudara, itu benar, dengarkan, lakukan, amin. Tapi saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus, kalau ada orang kayak Kristen, makanya kalau ada orang yang baru bertobat saudara, firman Tuhan memang jelas ajarkan, jangan suruh dia untuk mengajar firman. Jangan suruh, apalagi baru pindah dari tetangga kita menjadi Kristen, jangan suruh sampaikan firman. Karena apa? Inilah orang-orang yang akan kelihatan kayak Kristen. Ya kan? Itu bahasa Batak saudara. Dia seolah-olah menyampaikan firman Tuhan, tapi dia sedang mengajarkan apa yang dia pegang sebelum dia menjadi Kristen. Makanya tidak heran saudara, dia baca Alkitab, tapi yang dia ajarkan bukan yang Alkitab tulis, tapi apa yang kitabnya yang dulu tulis. Ya kan? Saya tunjukkan, saya percaya kalau jemaat Elim di tempat ini adalah jemaat yang bertumbuh dalam pengenalan kebenaran firman Tuhan. Saudara perhatikan dalam Alkitab kita masih ada tulisan yang menulis sedekah, ada haram. Saudara ada alim ulama dalam Lukas pasal 6 ayat 12, itu tulisan-tulisan yang diterjemahkan oleh seberang. Jadi saudara jangan salah dalam mengerti firman Tuhan, makanya gak gampang untuk menyampaikan firman Tuhan. Jangan berpikir kalau ada hamba Tuhan berdiri di depan yang menyampaikan, itu gampang, enggak. Kami belajar saudara untuk menggali kebenaran firman Tuhan, mencari apa yang Tuhan mau, supaya jemaat Tuhan menangkap pesan yang benar. Tidak menangkap pesan apa yang dituliskan oleh orang yang tidak percaya kepada Yesus.
Saudara mungkin kalau belajar sejarah penerjemahan Alkitab, saudara, Alkitab kita ini diterjemahkan bukan oleh orang Kristen, saudara. Bukan orang yang percaya kepada Yesus. Lalu bagaimana saudara mungkin mengatakan, oh itu kan apa yang sudah ditulis? Enggak. Ya kan? Makanya saudara kalau punya anak yang masih muda, mari daftarkan bersama kami di STT Misi William Carey, amin. Supaya kami mengajarkan bagaimana mereka bisa membaca Alkitab, melihat Alkitab kepada bahasa aslinya, melihat kepada apa yang Tuhan mau. Makanya firman Tuhan katakan kamu sudah bersih. Tapi saudaraku harus mengerti bagi orang Yahudi, ya, firman Tuhan katakan yang tidak berbuah dipotongnya. Karena apa? Yesus tahu akan ada orang yang berkhianat. Saudara, perikop ini, Yohanes pasal ke-15, 16 ini adalah perikop yang ditulis Yesus ketika dia akan menghadapi kematiannya. Makanya sebelum dia menghadapi kematiannya, Yesus tahu akan ada orang yang mengkhianati dia. Yesus tahu akan ada pengajar-pengajar palsu. Yesus tahu akan ada orang yang membawa bidat-bidat dalam kekristenan. Saudaraku, firman Tuhan katakan pengkhianat itu akan dipotong. Pengajar palsu itu akan dipotong. Tapi engkau yang tidak dekat dalam hadiratnya Tuhan, yang tidak dekat dengan Tuhan, engkau tidak akan tahu membedakan yang mana bidat, yang mana firman. Yang mana ajaran palsu, yang mana firman Tuhan. Saudara, sebagai jemaat Tuhan, bertumbuhlah di dalam pengenalan kebenaran akan firman Tuhan. Alami firman itu, sehingga engkau tahu itu adalah firman yang akan memberkati kehidupanmu. Saudara, proses pembasuhan itu bagi orang Yahudi, kalau saudara perhatikan dalam Yohanes pasal ke-13, saudara, Yohanes pasal ke-13 itu, Yesus itu berbicara bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus berkata, memang mereka murid-murid itu sudah bersih, mungkin sudah ada yang sudah mandi, saudara. Tapi kenapa bagi Yahudi harus dibasuh kakinya? Artinya ketika kita mengikut Yesus, saudara, sekalipun engkau sudah bersih, sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi pembasuhan kaki itu berbicara tentang pertobatan yang terus-menerus dalam kehidupan kita. Amin. Pertobatan itu harus terus terjadi dalam kehidupan kita. Pemurnian itu harus terus terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tanpa Yesus engkau tidak akan pernah berbuah. Tanpa tinggal di dalam pohon itu, tanpa melekat kepada pohon itu, saudara, engkau tidak akan pernah berbuah. Tidak akan berbuah. Ini yang firman Tuhan katakan. Ini firman Tuhan yang sampai Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Supaya apa? Supaya engkau tetap tinggal di dalam Tuhan. Engkau tetap tinggal di dalam Tuhan. Saudaraku, tinggal bukan berarti engkau hanya sebatas taat, tapi terus bertobat. Ya kan? Bukan hanya sebatas taat, tapi engkau terus bertobat di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan mau engkau maksimal. Tuhan mau engkau menjadi ranting yang maksimal. Tuhan mau engkau menjadi ranting yang berbuah unggul. Amin. Amin. Saudaraku, saudara bayangkan kenapa Yesus kasih perumpamaan ini. Dia ibaratkan aku adalah pohon anggur itu. Kalau engkau tidak tinggal di dalam aku, kalau engkau tidak tinggal di dalam aku, engkau tidak akan bisa berbuah. Maka Yesus katakan tinggallah di dalam aku. Artinya saudaraku, kenapa Yesus katakan harus tinggal? Yesus tahu akan ada orang yang meninggalkan imannya kepada Tuhan. Yesus tahu akan ada orang yang berubah setia di hadapan Tuhan. Saudaraku, sekalipun saudara adalah pengikut Tuhan, tapi saya berdoa supaya setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini hari ini, bahkan dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi orang-orang yang kedapatan setia sampai dia datang kembali. Haleluya. Saudara, saya saksikan di hadapan Tuhan. Dulu mama saya itu
masih pribadi yang suka tersinggung, saudara. Gampang tersinggung. Tapi dia katakan, ketika saya menerima Roh Kudus dan saya alami, aku mau katakan aku bukan yang dulu lagi. Oh, saya heran juga, saya hampir nyanyi saya dengar mama saya cerita seperti itu, ya kan. Jadi siapa mama aku yang sekarang? Tapi saya katakan, saudara, dia katakan, ketika aku mengalami Roh Kudus, banyak orang yang mungkin perkataan mereka membuat aku tidak bertumbuh dalam imanku. Saya 2 minggu yang lalu saya sudah saksikan di hadapan saudara. Kalau mama saya itu kalau doa saudara sejam 2 jam masih tahan. Dia terus berbahasa roh nanti. Kadang ada aja saudara masalah, ya kan. Contoh terlambat buat nasi, ya kan. Ada aja masalah. Oh iya. Kalau berdoa kayak mana doamu? Ya. Saudara yang mungkin doa saudara sungguh-sungguh yang berbahasa roh, mungkin akan ada orang kalau berdoa berbahasa roh sampai habis air matanya, ingusnya pun habis. Padahal marahnya lagi. Ya kan? Ada saudara dapati orang seperti ini. Kalau di gereja kan doa dia setia kali. Pas pulang nanti enggak ada, agak-agak mengeluh dia. Dia dong naking do pe gereja. Saudara, pribadi-pribadi yang seperti ini pasti ada. Pasti ada. Pasti ada, saudara. Orang yang menghalangi engkau bertumbuh pasti ada. Iblis akan coba berbagai cara supaya engkau jatuh dalam imanmu. Tapi berdoalah saudara, supaya engkau tetap kedapatan setia. Kalau betul-betul Tuhan, aku udah gak sanggup lagi nih Tuhan. Tuhan panggillah aku dalam keadaan setia, amin. Kalau bisa pas aku lagi doa penyembahan Tuhan, tiba-tiba Tuhan panggil, ya kan. Jangan habis aku berdoa, tiba-tiba di luar udah ada suami dimarahin. Ngapain kau 2 jam di kamar, kau belum masak, belum kasih anak makan, belum nyuci. Berat saudara, berat. Untuk tetap tinggal dalam hadiratnya Tuhan, berat. Untuk tetap setia itu proses. Betul? Proses saudara. Ada keluarga yang tidak pernah berantem di rumah? Puji Tuhan, ya kan, kalau ada. Tapi saya pernah lihat, bapak mama saya juga pernah ribut, saya lihat itu. Kami waktu itu masih kecil-kecil saudara, saya saksikan ini di hadapan saudara. Karena saya percaya Tuhan memulihkan dari waktu ke waktu. Tuhan bawa kami dari masa kepada masa yang baru. Dari keadaan yang lama ke dalam keadaan yang baru. Dan kami boleh melihat Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik saudara. Sampai hari ini mereka jadi pacaran lagi di rumah berdua-dua, ya kan. Iya saudara, papa mama saya udah pacaran lagi di rumah tinggal berdua-dua. Nggak ada lagi yang ganggu. Paling yang ganggu anak sekolah lah kalau jam 10, ya kan. Tapi artinya sampai di usia sekarang mereka melihat Tuhan menolong keluarga mereka. Amin. Amin. Tuhan tolong, Tuhan cukupkan. Kadang mama saya enggak ada uangku lah. Tapi kami belum mati saudara. Ya kan? Aduh enggak ada masih uangku. Tapi kami selalu bisa bayar uang sekolah. Enggak ada kami yang putus sekolah. Saudara tanyalah. 5 kami bersaudara. Tidak ada yang putus sekolah. Ya kuliah mungkin kami ada 3 orang yang kuliah saudara. 2 orang lagi milih langsung kerja saja. Ya kan? Dan sampai hari ini saya kuliah, Tuhan tolong. Amin. Tuhan cukupkan. Kemarin saudara, uang kuliah saya untuk program doktor saya sudah dibayar lunas. Tuhan Yesus baik, amin. Baik saudara, tinggal ujian itu pun Tuhan pasti cukupkan. Haleluya. Tuhan baik saudara. Gak banyak orang yang dapat berkat yang seperti itu. Tapi ketika kita percaya, kita tinggal dalam Tuhan, saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan. Akulah pokok anggur, ya, dan kamulah ranting-rantingnya. Saya dan saudara lah ranting-rantingnya. Ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Tanpa Tuhan, engkau tidak siapa-siapa. Tanpa Yesus yang ada di dalammu, engkau bukan siapa-siapa.
Makanya saudara jangan pernah bermegah karena kebolehanmu, karena kepintaranmu, karena keadaanmu. Karena apa firman Tuhan katakan? Tanpa aku di dalam kamu, kamu bukan siapa-siapa. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap rindukan pribadi itu dalam diri saudara. Tetap rindukan Roh Kudus itu untuk menolong saudara dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat engkau lemah, firman Tuhan katakan, Roh-Nya lah yang menolong engkau berdoa. Saat engkau kehabisan kata-kata, maka Roh-Nya lah yang menolong engkau menyampaikan apapun kepada Bapa di sorga. Makanya saudara, sungguh malang seorang Kristen tanpa Roh Kudus di dalam dirinya. Sungguh malang saudara. Ya, bukan hanya orang tertentu yang butuh Roh Kudus. Bukan hanya pendeta yang butuh Roh Kudus. Tapi setiap kita butuh Roh Kudus. Amin. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan saudara. Karena apa saudaraku? Tinggallah di dalam aku. Itu bicara tentang proses yang harus terjadi terus menerus. Tidak terjadi sekali seminggu. Pas hari Minggu lah aku di dalam Tuhan. Ya kan? Senin sampai Sabtu anak hantu. Hari Minggu anak Tuhan. Ya kan? Ada yang seperti ini saudara. Jangan ya kan? Tetap jadi anak Tuhan. Karena apa? Tinggal itu artinya proses. Terus terjadi secara menerus. Tidak sekali seminggu. Tidak sekali sebulan. Apalagi sekali setahun. Yang datang ke gereja pas hari Natal. Ya kan? Ada orang yang datang ke gereja pas hari Natal. Ada saudara keluarga saya. Ini betul yang dia bilang. Ya. Tapi bingung saya. Agak-agak lama saya loading ini. Saya sebenarnya bukan tidak pernah ke gereja. Terusnya aku berhari Minggu katanya. Cuman aku jarang bergereja. Saudara mengerti maksudnya? Ini opung saya ini saudara, orang Batak yang sangat taat adat. Ya kan? Dia bilang tiap hari Minggunya aku berhari Minggu. Betul saudara. Hari Minggu itu kan dialami semua orang ya kan. Tapi dia enggak ke gereja. Sesekali lah aku ke gereja. Kapan itu opung? Pas ada pesta. Kan ke gerejanya. Cuman aku ke gerejanya di hari-hari biasa. Kalau kalian di hari Minggu. Katanya. Betul juga ya kan. Mudah-mudahan opung ini tiap minggu cari pesta ya kan. Biar ke gereja dia. Rupanya kemarin samalah kami ke pesta saudara. Karena masih saudara. Kulihat opung ini di gereja. Tarik tidur dia. Padahal pendeknya khotbah pendetanya. Enggak kayak khotbah kami di sini. Agak panjang kan. Namanya pernikahan, pendeknya khotbah ya kan. Kalau panjang kali enggak sia-sia acara nanti. Pendeknya, tapi mungkin udah tarik panjang dia. Dan pendetanya ini puji Tuhan enggak mau lihat kiri kanan saudara. Dilihatnya yang mau nikah aja. Jadi yang mau tidur pun di sebelah sana, tidurlah. Yang mau tidur di sebelah sana, tidurlah. Saya bingung. Udah cuman pesta opungku ini ke gereja. Tidur lagi di gereja. Bingung saya kalau Petrus nanti jawab, berapa kali opung ke gereja? Kau hitunglah berapa pesta yang udah kujalani. Ya kan? Kalau kita kan enggak berapa minggu dalam berapa tahun usia kita, berapa jumlah minggunya, berarti itulah kita ke gereja ya kan? Lain lagi ibadah komsel, lain lagi yang cuman singgah ke gereja, itu kan ke gereja juga itu singgah ya kan? Kalau opungku ini pasti jawabnya, kau hitunglah berapa pesta yang udah kujalani, itulah. Ya kan? Tapi saudara tinggal di dalam Tuhan itu bicara tentang proses. Karena firman Tuhan katakan barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Perhatikan kebenaran firman Tuhan. Kenapa Yesus tidak pakai perumpamaan pohon zaitun atau pohon yang besar-besar? Kenapa saudara? Karena pohon anggur rantingnya itu nggak bisa jadi kayu bakar pun nggak bisa. Saudara tahu pohon anggur? Pernah lihat? Pernah? Jangan pura-pura pernah. Enggak kayak kopi itu, enggak. Kayu kopi masih bisa. Itu menjalar saudara ya. Saya lihatnya di TV aja sih. Mudah-mudahan kalau ada berkah ada yang kirim lagi. Oh pergi lah sana lihat anggur. Cuma lihat anggur pula itu. Udah kau lihat pulang ya.
Tapi saudara, pohon anggur itu rantingnya itu kalau dipotong pun gak bisa jadi kayu bakar. Ya, makanya firman Tuhan kata kalau kamu lepas dari pokok itu, kamu dipotong, kamu dibuang, orang akan mengumpulkan kamu lalu dibakar. Kalau dipotong pun kan masih bisa jadi kayu bakar, Pak. Itu bermanfaat bagi enggak, pohon yang satu ini. Makanya Yesus itu pintar, saudara. Berhikmat, namanya sumber hikmat, ya kan? Coba kalau dibilangnya pohon durian, langsung saudara, udah bisa disambung pohon durian, Pak, dicangkok. Ya, manusia sekarang kan udah pintar, diterjemahkan semua Alkitab itu. Bisa lagi buat kosen. Makanya Yesus tidak pakai pohon durian. Karena apa? Gitu dipotong saudara dari pohon anggur itu. Rusak saudara, mati. Ya kan? Mati saudara. Ini makanya firman Tuhan, kamu dicampakkan ke dalam api itu. Kenapa saudaraku? Dalam kehidupan ini, engkau harus bertekun dalam imanmu. Amin. 4 gaya hidup tinggal di dalam Tuhan. Yang pertama adalah ketekunan dalam iman. Engkau harus bertekun. Yang pertama, amin. Yang kedua, harus ada gaya hidup bertobat. Terus bertobat. Amin. Jangan berpikir, minggu pertama kan kita udah perjamuan kudus. Udahlah, minggu depan lagi masih adanya. Enggak, saudara. Tapi bertobat itu perlu setiap hari. Ya kan? Setiap saat ketika kita melakukan dosa, makanya sama seperti Ayub. Tuhan, siapa tahu anakku sudah melakukan dosa. Dia bakar korban persembahan di hadapan Tuhan. Artinya dia butuh pengampunan setiap saat. Dia tidak butuh sekali setahun pas Paskah. Enggak, saudara. Ada orang berpikir kalau pas Paskah baru dosanya diampuni. Enggak seperti itu juga, ya kan? Ada saudara yang saya pernah jumpa orang juga, kalau belum ada proses lah pokoknya. Sebelum dia sampai ke tahap itu, dosanya masih mamanya yang tanggung. Saya bingung, itu mamanya kayak mana lagi? Ya kan? Saudara pernah dengar seperti itu? Ini masih zaman saya anak-anak, saya belum mengerti waktu itu. Saya bilang, udahlah, masih mama kita yang tanggung dosa kita. Saudara, bukan dosamu yang ditanggung, biaya hidupmu. Mungkin anak itu salah paham, ya kan? Kalau biaya hidup betul, bukan cuma mama lagi, bapaknya ikut nanggungnya kan? Kalau bapaknya ikut nanggung, bahaya juga itu. Kemana bapaknya, ya kan? Tapi saudara, bukan dosa. Karena setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang dia sudah lakukan. Amin. Mau bicara dia anak kecil, ya kan? Mau bicara dia 12 tahun, ya kalau kayak gitu saudara, janganlah ikuti proses itu sampai tua, biar mamamu terus yang tanggung dosamu, ya kan? Itu namanya menjebloskan mama ke dalam neraka, ya kan? Jadi saudara nanti masuk surga, mama saudara di neraka, ya kan? Itulah mama kan? Enggak mau kuajari. Kenapa mau? Saudaraku, firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku supaya kamu berbuah banyak. Amin. Berbuah banyak. Artinya ketika engkau sudah selamat, buah banyak lagi berbicara tentang kau bawa jiwa-jiwa untuk selamat kepada Tuhan. Amin. Bagaimana engkau bisa menawarkan Yesus sementara engkau tidak percaya Yesus? Bagaimana engkau bisa menawarkan keselamatan sementara engkau tidak yakin engkau selamat? Bingung gak saudara? Kecuali ya saudara, ada orang yang membuat gereja itu menjadi perusahaan. Enak gak punya perusahaan gereja saudara? Mau coba? Saya katakan seperti ini, seperti apa saudara? Dia gak kenal Tuhan, dia gak percaya Tuhan. Namanya orang bisnismen, ya kan? Dia orang bisnis saudara. Jadi dia buka gereja, dia kumpulkan massa, kumpulkan persembahan, perpuluhan. Undang pengkhotbah yang lain. Lalu mereka melakukan survei. Sepertinya jemaat kita butuh pendeta yang lucu-lucu. Ya kan? Cari yang lucu, ya kan? Ini zaman, sepertinya jemaat kita butuh yang mistis-mistis. Cari pendeta yang mistis-mistis. Ya kan? Ini yang gereja bisnis, saudara. Si punya gereja duduk di belakang, ketawa-ketawa.
Bodoh kali orang itu. Mau orang itu kutipu, ya kan? Dia aja nggak percaya Yesus, tapi datang orang-orang untuk dengarkan, kumpul di tempat yang dia buat, saudara. Ini kalau gereja bisnis. Tapi gereja kita bukan seperti itu, amin. Amin. Oh, gereja kita kan udah mau pindah ke mall, Pak. Kayaknya enggak mengarah ke sana ini, enggak. Bukan, saudara. Tujuan kita tetap cari jiwa, amin. Cari jiwa untuk selamat kepada Tuhan. Tapi bagi sebagian orang yang saya katakan dalam tanda kutip, memang mereka itu cari uang, saudara, bukan cari Tuhan. Mereka sengaja buat persekutuan itu, mereka undang pengkhotbah-pengkhotbah yang lain sesuai kebutuhan jemaat, ya kan. Ini untuk menghasilkan uang bagi mereka. Karena apa, saudara? Enak bisnisnya, ya kan. Gereja, listrik otomatis, sosial, ya kan. Otomatis, saudara. Pengerja nggak dibayar. Siapa yang mau melayani untuk Tuhan? Nggak dibayar. Coba di perusahaan, bayar. Pecat, kasih pesangot. Jadi mana? Makanya banyak bisnis yang beralih ke gereja. Itu dalam tanda kutip, saudara. Kalau ada pun gereja yang seperti itu, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ubahkan hati yang punya gereja itu, amin. Supaya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, supaya dia mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Saudara, kita perlu bertobat di hadapan Tuhan. Ini gaya hidup kekristenan yang kedua. Yang ketiga adalah taat di hadapan Tuhan. Sama seperti Yesus taat di hadapan Bapa. Saudara, Yesus sendiri dia taat kepada Bapanya. Dia mengajarkan kepada kita supaya setiap kita pun taat kepada Yesus. Taat kepada firman. Taat kepada si sang firman itu, saudaraku. Si pencipta segala sesuatunya ini taat saja. Karena ketika kita taat, maka kita akan percaya Yesus berjalan beserta dengan kita. Amin. Yesus memberikan kita pertumbuhan. Yesus berikan kita kekuatan dalam setiap proses kehidupan kita. Ada saudara, orang saya pernah baca komennya seperti ini di media sosial, saudara. Katanya orang Kristen itu punya Tuhan yang besar. Tapi kok banyak masalahnya. Pernah saudara jumpa seperti itu? Katanya Tuhannya besar, masalahnya besar juga. Ya kan? Saya mau katakan kepada saudara, hal itu perlu terjadi dalam kehidupan untuk memurnikan engkau. Amin. Untuk memaksimalkan engkau supaya engkau berbuah banyak di hadapan Tuhan. Supaya ranting itu berbuah banyak. Saya pernah katakan kepada saudara, tentang masalah itu, tentang pencobaan itu, tergantung bagaimana saudara menyikapi masalah itu. Amin. Tergantung bagaimana engkau menyikapi pencobaan itu. Tapi kalau engkau tetap tinggal dalam hadiratnya Tuhan, tetap tinggal dalam naungan sayapnya Tuhan, maka hidupmu akan aman. Amin. Engkau akan aman bersama dengan Tuhan. Dan gaya hidup yang keempat adalah engkau harus berbuah. Saudara, ini firman Tuhan yang ajarkan setiap orang percaya engkau harus berbuah di hadapan Tuhan. Saya dan saudara harus berbuah. Amin. Setiap ranting itu harus berbuah, karena ketika engkau tidak berbuah, maka ranting itu akan dipotong daripada pohon itu. Dan ketika engkau pisah dari pohon itu, firman Tuhan katakan engkau tidak ada lagi gunanya. Gak ada gunanya, saudara. Selain dicampakkan orang dan dibuang ke dalam perapian. Saudara, hidupmu bicara tentang perjuanganmu. Setiap kita bicara tentang perjuangan iman kita di hadapan Tuhan. Ya kan? Saudara tidak tahu kapan saudara dipanggil Tuhan. Kami semalam beli kaca, saudara, ke pasar 2 itu ya. Tiba-tiba ada muncul pengumuman. Telah meninggal. Usianya masih 32 tahun, saudara. Ya kan? Saya Tuhan 27, berarti hampir 5 tahun lagi. Tapi saudaraku, engkau tidak tahu kapan engkau dipanggil oleh Tuhan. Ada orang ketika dia penuh dengan Roh Kudus, dia mau Tuhan panggil aku dalam keadaan penuh. Tapi saudara, Tuhan mau lihat. Tuhan mau engkau dirasakan oleh orang lain.
engkau tetap penuh dengan Roh Kudus dalam proses kehidupanmu. Amin. Apapun masalahmu, apapun halangan-halangan dalam kehidupanmu, tetaplah penuh dengan Roh Kudus. Jangan pikirkan apa yang orang lain katakan kepadamu. Jangan terlalu pikirkan apa yang orang lain katakan terhadap dirimu. Saudara, tidak akan ada masanya berhenti orang berbicara tentang engkau. Sebaik apapun engkau, akan ada orang yang bercerita buruk tentang engkau. Makanya saudara, capek untuk hidup itu kalau kita berusaha untuk menyenangkan orang lain, capek saudara. Ya kan? Karena tidak semua orang punya persepsi pandangan yang sama terhadap saudara. Tapi Tuhan, untuk hidup menyenangkan di hadapan Tuhan, hanya satu, engkau taat dan tinggal di dalam Dia. Amin. Tinggal di dalam Dia. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, ya, dan kamu akan menerimanya. Saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, firman Tuhan mengatakan, ya, firman Tuhan katakan saudaraku, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, mintalah. Saudara, dalam bahasa aslinya kata yang dipakai di sini, kata kerja yang dipakai di sini dibuat dalam bentuk aorist middle, saudara. Artinya sudah menerima dan dilakukan oleh sang pemberi itu. Saya katakan seperti ini, saudara. Perhatikan dalam ayat yang ke-16. Ayat ke-16 katakan seperti ini. Ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara perhatikan maksud ayat yang ke-16 ini. Kalau engkau pergi menyampaikan firman, maka yang memberikan itu adalah Bapa sendiri. Amin. Tuhan mengerjakan sendiri. Tidak perlu campur tanganmu. Tetapi ketika engkau melakukan firman ini dan pergi menyampaikan firman ini, saudara, firman Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadamu. Yesus yang mencukupkan kebutuhanmu. Yesus yang mencukupkan keadaanmu. Saudara, yang dibuat dalam kata mintalah. Tapi sebelum engkau meminta, aoris artinya dia sudah memberikan. Haleluya. Dia sudah menyediakan. Asal apa? Asal engkau pergi dan memberitakan firman itu. Saudaraku, Filipi 4 ayat ke-13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya di dalam Yesus, saudara, ketika engkau pergi, ketika engkau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka apapun masalahmu, Dia yang memampukan engkau melalui segala sesuatunya. Amin. Dia yang menolong kehidupanmu. Makanya saudara, mintalah apa saja yang kamu minta. Tetapi banyak orang Kristen tidak bertahan dalam imannya. Tidak bertahan dalam percayanya kepada Tuhan. Karena apa? Dia tergoda dengan ajaran-ajaran yang lain. Dia tergoda untuk meninggalkan apa yang firman Tuhan ajarkan. Yang kedua, saudara, godaan yang kedua adalah dia mengalami hubungan kerenggangan dalam rumah tangganya. Sehingga dia meninggalkan Tuhan. Yang ketiga yang sering terjadi masalah, menurut apa yang firman Tuhan sampaikan adalah dia mundur dari pelayanan. Hati-hati orang yang mundur dari pelayanan. Amin. Ini firman Tuhan yang sampaikan loh, bukan saya. Dan firman Tuhan tahu hal ini sering terjadi. Kenapa orang Kristen meninggalkan Tuhan? Berantem di rumah. Suami istri. Ini firman Tuhan, saudara. Berikutnya apa? Dia tergoda dengan ajaran-ajaran yang baru. Contohnya ajaran tentang kemakmuran yang selalu berbicara berkat. Dia pindah kepada ajaran yang lain. Yang ketiga, dia mundur dari pelayanan. Kecewa dengan pendeta. Kecewa dengan gereja. Saudara, jangan kecewa. Tapi taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Amin. Taruh harapanmu di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara perhatikan, ketika engkau menghasilkan buah,
pada saat itulah nama Bapamu dipermuliakan. Sama seperti anak dengan orang tua. Saat anak-anaknya berhasil, saudara, saat itulah orang tuanya dibanggakan orang. Kayak nggak salah, saudara, kalau orang Batak bilang anak kokido hamraun dia Alkitabiah ternyata. Amin. Karena apa? Saat dia orang Batak itu, saudara, sesusah-susahnya dia hidup mencari uang, tapi dia usahakan anak-anaknya sekolah, betul? Dia usahakan, saudara. Dia cukupkan keadaan mereka. Walaupun mereka itu jadi tenaga upahan di kampung, saudara, tapi usahakan anaknya ada yang kuliah. Karena bagi mereka, ketika anak mereka sukses, mereka bangga juga di kampung. Makanya anak-anak yang sudah sukses, jangan lupa keringat-keringat yang tercurah membuat engkau berhasil. Amin. Haleluya. Saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan mau katakan apa? Berbuahlah. Jangan menjadi orang Kristen yang sibuk berdebat dalam kekristenan. Ya kan, ada orang Kristen yang suka mempermasalahkan yang tidak masalah jadi masalah. Ya kan, cari masalah. Udah terlalu nyaman hidupnya. Biasa kali hidup ini, lalu dia cari masalah. Tapi dalam mengikut Tuhan, saudara, ada orang seperti ini. Ada orang yang, saudara, sengaja berdebat, contohnya tentang Alkitab lah, tentang hukum Taurat lah. Firman Tuhan katakan, hindarilah percekcokan tentang hal itu. Artinya, saudaraku, bukan hukum Tauratnya yang tidak perlu, bukan rohnya yang tidak perlu, bukan apa lagi, tapi yang tidak perlu itu adalah percekcokan, ya kan, perdebatan, ya kan, perselisihan. Itu yang Tuhan tidak mau. Saudaraku, di bulan Agustus nanti gereja kita akan pindah ke tempat yang baru, yang dalam segi kapasitas akan lebih besar dari tempat kita sekarang. Ini menjadi tugas yang baru bagi kita. Saya percaya setiap orang percaya selama engkau mengikut Tuhan, engkau tidak akan ada namanya pensiun menjadi Kristen. Gak ada orang yang pensiun jadi Kristen. Oh, udah pensiun dia duduklah di depan. Enggak. Setiap kita ada tugas membawa jiwa kepada Tuhan. Amin. Setiap kita, saudara, punya tugas berbuah untuk Kristus. Saudara yang terkasih untuk Yesus Kristus, seberapa banyak buah yang kau hasilkan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, engkau adalah ranting yang diprioritaskan oleh Tuhan. Kapan engkau diprioritaskan oleh Tuhan? Ketika dilihat mulai ada muncul bunga dalam ranting itu. Amin. Tapi ketika udah dikasih pupuk pun, dikasih firman, tapi enggak berbuah-buah lagi, aduh ini merugikan pokok ini. Makan zat-zat ya aja ini, potong dia. Tapi saudara, proses pembersihan itu tidak segampang apa yang saudara pikirkan. Ketika kita dibersihkan oleh Tuhan, berarti harus siap apa yang dipotong Tuhan dari hidup kita. Mungkin itu ego kita, engkau harus siap. Mungkin itu apa yang yang selama ini engkau banggakan dalam hidupmu diambil Tuhan. Engkau harus siap, karena apa? Itu proses untuk memaksimalkan engkau berbuah. Amin. Saudara, kalau saudara perhatikan petani yang baik. Saya, saudara, suka nonton bertani di YouTube, ya kan. Walaupun saya belum bertani, ya siapa tahu nanti, ya kan. Tapi saudara, ada seorang petani pisang, saudara, saya tonton seperti itu. Dia tidak akan biarkan pisang itu sampai banyak, apa namanya itu ya, sisirnya. Itu. Dia tidak biarkan itu sampai banyak, saudara. Dia hitung satu, habis itu dia patahkan yang paling ujung. Tujuannya apa, saudara? Supaya yang di situ besar-besar. Kalau kita kan enggak, kalau bisa sampai yang kecil-kecil itu biarkanlah biar berbuah, biar banyak kita juga. Ada orang seperti itu, saudara. Saya tahu ini karena saya anak petani, saudara. Bapak saya dulu ada kebun jeruknya, ya kan. Sayang kali kurasa, saudara, udah berbuah, udah agak besar, digunting lagi. Kalau bapak hitung itu udah besar 1 kilo, 2 kilo, udah berapa itu, ya kan. Rupanya itu pun digunting, saudara. Ada juga rupanya buah yang tidak baik, ya kan. Jadi saudara, sekalipun mungkin ada yang saudara anggap itu adalah buah dalam kehidupanmu,
Tapi kalau Tuhan tahu itu bukan buah yang benar, Tuhan akan potong itu. Amin. Setiap pengkhianat, ini firman Tuhan yang katakan, amin. Kayak kasar kali Bapak yang ngomongnya. Tapi setiap pengkhianat Tuhan akan potong. Setiap pengajar palsu akan Tuhan potong. Kok cuman jemaat yang digertak ini Pak, pendetanya juga. Setiap pengajar yang palsu dipotong Tuhan. Amin. Dipotong Tuhan. Supaya apa? Supaya ranting itu berbuah lebat. Berbuah besar. Haleluya. Saudara, Yesus adalah yang punya pohon itu. Saya dan saudara adalah punyanya Yesus. Hidupmu bukan hidupmu lagi. Bukan milikmu sendiri lagi. Tapi hidupmu adalah miliknya Yesus. Amin. Sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan.